Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mardiana dengan NIM 2003-015-0002, kelas PJKRA Angkatan 2020, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan olahraga di Indonesia. Perkembangan olahraga di Indonesia ini terbagi menjadi 3 zaman. Yang pertama yaitu zaman penjajahan, kedua zaman kemerdekaan, dan yang ketiga yaitu zaman Orde Baru. Sejarah olahraga. Sejarah merupakan kajian sistematik tentang peristiwa masa lampau. Dengan memahami pengetahuan masa lalu, pemahaman itu turut membentuk masa kini dan keadaan sekarang dapat lebih dipahami. Dengan pemahaman yang baik terhadap masa lalu serta kejelasan keadaan masa sekarang, hidup kita akan lebih efektif dan lebih sehat menghadapi masa depan. Sejarah memberikan pelajaran, bahkan dapat memberikan ilham bagi pemecahan persoalan-persoalan pelik yang sedang dihadapi. Sejarah olahraga tidak dapat dilepaskan dari sejarah pada umumnya. Olahraga mempunyai arti dan nilai karena berada dalam konteks semua aspek kehidupan sosial seperti politik, ekonomi, agama, sosial, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian zaman pertama perkembangan olahraga di Indonesia yaitu zaman penjajahan, di mana pada zaman ini dengan berkuasanya Belanda di Indonesia, terutama setelah Belanda mempunyai tentara yang banyak dalam rangka mempertahankan eksistensinya di Indonesia, maka kemudian terlihat masuknya keolahragaan di lingkungan militer. Kemudian olahraga itu sejak zaman Mesir kuno dan Yunani kuno sudah mulai menonjol. Namun perkembangan di Eropa baru tampak timbul sekitar abad pertengahan, yang kemudian juga merayap berkembang di negeri Belanda. Kemudian dibawa pula masuk ke Indonesia. Keolahragaan di Indonesia yang dibawa oleh Belanda itu sudah barang tentu sesuai dengan keadaan olahraga di negeri Belanda sendiri. Namun, berkat kesadaran bangsa Indonesia akan kebudayaannya, meskipun dengan beberapa tekanan dan paksaan dari pihak penjajahan, kebudayaan asli Indonesia masih dapat dipertahankan. Sejak kejatuhan Konstantinopel tahun 1453 Masehi, orang-orang Eropa menghendaki untuk dapat membeli sendiri rempah-rempah yang pada waktu itu sangat langka dan sangat mahal, langsung dari tempat asalnya yaitu Indonesia. Bangsa Portugis adalah orang yang pertama tiba di Indonesia yaitu pada tahun 1509 Masehi. Mereka kemudian diikuti oleh bangsa Spanyol, Belanda, dan Inggris. Fase penjajahan bangsa Belanda menurut sejarah Indonesia dimulai sejak perahu-perahu yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596 menjatuhkan jangkarnya di Banten. Sebenarnya maksud utama mereka datang ke Indonesia ialah berdagang, tetapi lama kemudian maksud tersebut berubah menjadi ingin menguasai dan memerintah Indonesia. Akibatnya ialah bahwa kebudayaan asli bangsa Indonesia lama-kelamaan dipengaruhi oleh kebudayaan Belanda. Tidak terkecuali keadaan olahraganya pun juga akan mereka mau menguasai. Ketika persaingan di antara mereka memuncak menjadi peperangan, Belanda berhasil mengusir yang lain dan memperoleh monopoli di Nusantara. Pada tahun 1602 Masehi,
Belanda mendirikan VOC, di mana VOC itu dalam bahasa Inggris yaitu Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dan tahun 1691 Masehi, gubernur Belanda bernama Jan Pieterszoon berhasil menguasai Jayakarta dan diberi nama baru yaitu Batavia. Pada permulaan abad ke-19, masuk dan berkembang olahraga sistem Jerman yang diciptakan oleh John Friedrich Gusmus pada tahun 1759 sampai dengan 1839 di negeri Belanda. Dengan adanya perkembangan lebih lanjut, masuk pula sistem Jerman yang diciptakan oleh Jan Spies dan Mulken di negeri Belanda. Pengaruh-pengaruh ini selanjutnya digunakan oleh Belanda mula-mula hanya dalam kalangan militer, tetapi kemudian masuk juga di sekolah-sekolah dan masyarakat. Oleh karena itu, militer dan penjajahan Belanda di Indonesia banyak mempunyai pengaruh. Maka akhirnya di Indonesia sistem Jerman ini berkembang tidak hanya di lingkungan militer, tetapi juga bahkan di lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Kemudian pada tahun 1799 Masehi, VOC dinyatakan bangkrut dan semua kekayaan serta kekuasaan yang diambil alih oleh pemerintah Belanda. Penjajahan Prancis terhadap negeri Belanda selama perang Napoleon menyebabkan Indonesia jatuh ke tangan Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816 Masehi. Sir Thomas Stamford Raffles, Letnan Gubernur di Jawa, menghapus jual beli budak belian, memberikan sedikit otonomi dan merehabilitas Borobudur. Adapun pokok-pokok dari sistem zaman tersebut yaitu sistem Jerman adalah hasil dari Jan Spies dan Mul yang mengambil dasar dari Gusmus. Pangkal tolak kerjanya sistem ini adalah kemungkinan bergerak. Dengan demikian, maka banyak sekali latihan-latihan yang diberikan dengan dasar bahwa latihan itu mungkin dilaksanakan oleh anak-anak dengan tidak mengindahkan akan faedah gerakan itu terhadap pelakunya. Faktor-faktor pedagogis dan psikologis tidak dipentingkan sama sekali. Hal ini disebabkan oleh latihan-latihan menurut sistem Jerman diciptakan untuk kalangan militer. Adapun tanda-tanda penting dalam sistem Jerman ini adalah: yang pertama, titik pangkalnya adalah latihan itu sendiri, yang ditunjukkan kepada mempelajari gerak-gerak yang disebut latihan itu. Yang kedua, kepada yang akan melakukan latihan tersebut diberikan gambaran dan penjelasan sehingga memudahkan dalam melakukannya. Kemudian, dalam memberikan latihan-latihan sudah ada aba-aba pemberitahuan dan aba-aba pelaksanaan. Semua gerakan harus memenuhi syarat-syarat bentuk, arah, dan aturan yang tertentu. Zaman yang kedua yaitu zaman kemerdekaan, di mana pada zaman ini dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengambil babak baru. Pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Pengajaran mempropagandakan penyelenggaraan latihan-latihan dan rehabilitasi fisik dan mental yang telah dirusak selama penjajahan kolonial Belanda dan Jepang.
Penyelenggaraan olahraga di sekolah-sekolah mulai digalakkan. Di setiap provinsi diusahakan membentuk inspeksi pendidikan jasmani, antara lain di Sumut, Sumatera Utara, Sumatera Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta atau Solo, dan Jawa Timur. Pada tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama. Dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolah, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jabatan Pengajaran. Olahraga di masyarakat diurus oleh lembaga di bawah Jabatan Pendidikan Masyarakat. Kemudian, pengajaran dalam melaksanakan tugas di bidang pembinaan dan pengembangan fisik adalah: yang pertama, menyelenggarakan latihan-latihan fisik di kalangan pemuda Indonesia untuk mencapai dan memperoleh kondisi badan dan prima, juga guna persiapan memasuki angkatan perang yang pada waktu itu sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, mengusahakan rehabilitas fisik dan mental bangsa Indonesia agar dapat berperan serta di forum internasional. Kemudian pada tahun 1947, Polri mengadakan hubungan dengan Menteri Pembangunan dan Pemuda Wikana. Berkat bantuan Sekretaris Menteri yang bernama Detrandus Karnadi, Polri dapat mengembangkan organisasinya, antara lain membangun kembali cabang-cabang olahraga yang tersebar dan bercerai-berai, membentuk organisasi induk cabang olahraga yang belum tersusun. Satu, menerbitkan majalah, yaitu Pendidikan Jasmani dengan simbol obor menyala dan 5 gelang. Pada malam peresmian Polri, pada bulan Januari 1947, Presiden Soekarno sekaligus melantik KORI, di mana kepanjangan dari KORI yaitu Komite Olimpiade Republik Indonesia. Sebagai ketua ditunjuk Sultan, yaitu Hamengkubuwono IV, yang wakilnya yaitu Detrandus Kusmargono dan Soemadi Prawirodirio. KORI mempunyai tugas menangani masalah keolahragaan yang ada kaitannya dengan Olimpiade. Saat itu, KORI dibentuk karena Indonesia ingin ikut Olympic Games pada tahun 1948. Namun karena kesiapan para atlet saat itu tidak memadai, pengiriman ke London tidak jadi. Polri kemudian membentuk badan-badan atau sekarang disebut dengan cabang olahraga. Yang ada waktu itu adalah cabang olahraga bola sepak, basket, atletik, bola keranjang, penahanan, tenis, bulu tangkis, pencak silat, dan gerak jalan. Keuangan Polri dan KORI didapat dari subsidi pemerintah yang disalurkan melalui Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Pada tahun 1964, Indonesia membentuk Dewan Olahraga Indonesia yang disebut DORI. Sebagai ganti Komando Gerakan Olahraga Indonesia atau KOGOR, Dewan Olahraga Indonesia ternyata tidak sesuai dengan kehendak masyarakat olahraga di Indonesia, dan pada tanggal 31 Desember 1967 terbentuklah Komite Olahraga Nasional Indonesia yang disebut KONI.
Selanjutnya, untuk meresmikan sebagai lembaga disebut Kepres nomor 67 tahun 1967 pada tanggal 25 April 1967 yang diantara lain menetapkan bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia yang dibentuk berdasarkan musyawarah antara organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada bulan September 1966 di Jakarta adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang melakukan pembinaan gerakan olahraga Indonesia. Komite Olahraga Indonesia bertugas untuk membina gerakan olahraga di Indonesia menurut kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan membantu pemerintah dalam perencanaan kebijaksanaan di bidang olahraga. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite Olahraga Nasional Indonesia senantiasa berhubungan erat dengan pemerintah serta mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian zaman yang ketiga yaitu zaman Orde Baru. Pada zaman ini, Departemen Olahraga dibubarkan pada tahun 1966 dan setelah itu olahraga diusahakan dikembalikan kepada proporsi dan fungsi yang sebenarnya, yaitu merupakan kewajiban kegiatan manusia yang mutlak diperlukan dalam kehidupannya sesuai dengan kodrat ilahi, serta merupakan salah satu sarana yang untuk mencapai cita-cita hidup sesuai dengan falsafah yang dianutnya. Adapun tujuan daripada olahraga dalam fase ini sesuai dengan dasarnya adalah untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan modernisasi bangsa dan negara dengan segala aspek-aspeknya, memelihara persatuan dan untuk mencapai cita-cita membentuk manusia Pancasila sejati berdasarkan ketentuan seperti dikehendaki oleh pembukaan dan isi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama. Yang kedua, mempertinggi kecakapan dan keterampilan. Yang keempat, membina atau memperkembangkan fisik dan kuat serta sehat. Badan-badan olahraga atau gerakan olahraga yang diperintah adalah badan-badan yang diadakan oleh pemerintah sebagai aparatur pemerintahan dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang fisik dan mental, persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan persahabatan antar bangsa dan negara dengan olahraga sebagai atau sarana. Badan-badan itu antara lain adalah: yang pertama, pemerintahan pusat dan daerah dengan segenap aparaturnya. Yang kedua, Direktorat Jenderal Olahraga dengan segenap eselon bawahannya. Dan yang ketiga, pusat-pusat pendidikan ABRI. Kemudian dalam garis-garis besar haluan negara atau PAP nomor 2 MPRI 1983 bab 4 mengenai pendidikan disebut, pendidikan jasmani dan olahraga mungkin perlu ditingkatkan dan dimasyarakatkan sebagai cara pembinaan kesehatan jasmani dan rohani bagi setiap anggota masyarakat. Selanjutnya perlu ditingkatkan usaha-usaha pembinaan dan peningkatan prestasi dalam berbagai cabang olahraga. Untuk itu perlu ditingkatkan kemampuan prasarana dan sarana pendidikan jasmani dan olahraga, termasuk para pendidik, pelatih, dan penggerak, dan digalakkan gerakan untuk
memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya